Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach, dan juga coachee. Bersama ini saya Fuad Hasan dari SMK Negeri 1 Purworejo sebagai observer, kemudian beliau Pak Yusnarto dari SD Negeri 1 Sangkanayu sebagai coach, kemudian beliau Pak Kukuh Wijayanto dari SD Negeri 1 Sangkanayu sebagai coachee. Selamat menyaksikan video kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya hari ini dalam keadaan sehat. Oke, jadi begini Pak Tri, sebelum kita melakukan coaching ya, di awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih buat Pak Tri. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak Tri. Baik Pak Tri, dalam coaching hari ini dan coaching akan saya amati dan saya nilai ya sesuai dengan rubrik penilaian yang disediakan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Pak Tri bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kukuh atau Pak Kukuh ya selaku coachee, dan juga bagaimana Pak Kukuh selaku coachee tersebut itu bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Tri tersebut. Nah, jangan lupa pula yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya adalah kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada Pak Kukuh selaku coachee ya Pak Tri ya. Kemudian selain itu pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Tri adalah kompetensi apa yang akan Pak Tri kembangkan dari coaching kali ini. Begitu Pak Tri, kurang lebihnya. Oke Pak. Pertama, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, kemudian begitu ya Pak Tri. Oke, siap. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Tri kembangkan secara spesifik yang ingin dieksekusi dulu? Untuk kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian pertanyaan terakhir, yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Pak Tri dalam proses coaching ini Pak? Pak. Saya ingin saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dialami Pak. Baik Pak Tri, saya kira demikian dulu ya Pak Tri ya berkaitan dengan observasinya kali ini. Silahkan Pak Tri untuk bisa memberikan opininya terhadap coachee atau terhadap Pak Kukuh ya selaku coachee. Oke Pak, terima kasih buat kesempatannya Pak. Assalamualaikum
Pak Kuku. Bagaimana Kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Tri, kabar saya sehat dan hari ini juga kabar saya baik ya. Tapi memang belakangan ini saya sedang menghadapi permasalahan yang mungkin sedikit menyita waktu dan pikiran saya Pak Tri, yaitu berkaitan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Ini ada beberapa siswa yang kalau saya perhatikan itu kurang bersemangat nih Pak Tri dalam pelajaran saya seperti itu. Oh, itu nih Pak. Dari sedikit yang sudah disampaikan oleh Pak Kuku tadi, Lalu apa yang diinginkan oleh Pak Kuku sendiri ketika menghadapi belajar yang seperti itu, Pak? Baik Pak Tri, tentu saya juga ingin menemukan solusi nggih Pak, agar siswa saya lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran PJOK yang saya ampu Pak. Jadi Kita fokus pada mencari solusi agar siswa itu lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran PJOK nggih. Iya seperti itu Pak Tri. Mari kita mulai Pak Kuku. Nah, Sekarang coba coba kita identifikasi situasinya. dari Dari skala 1 hingga 10, beberapa besar masalah pembelajaran PJOK yang Kuku rasakan. Seperti ini Pak Tri, mungkin di sekitar angka 5 atau 6 Pak, karena memang masih banyak, masih ada beberapa lah, tidak banyak siswa yang tidak semangat dan itu tentu saja mempengaruhi proses pembelajaran mereka Pak. Saya mengerti Pak. Bagaimana Nah, kalau menurut Anda, apa kekuatan yang Anda miliki untuk masalah kali ini yang berhubungan dengan pembelajaran PJOK di dalam kelas Pak? Pembelajaran PJOK yang Bapak alami Pak. Baik, seperti ini Pak, saya telah mencoba memberikan pemahaman tentang manfaat untuk mengikuti pembelajaran PJOK bagi kesehatan dan kebugaran tubuh mereka Pak. Baik. Ada peluang atau kemungkinan yang Anda lihat dari kegiatan yang sudah Pak Kuku lakukan? Mungkin selain memberikan pemahaman, saya juga bisa melibatkan orang tua dalam mencari penyebab dan solusi, serta membuat pembelajaran dengan teknik permainan sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa seperti itu Pak. Dan bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin akan muncul dari hal-hal yang sudah memang ada beberapa faktor nih Pak yang menjadi hambatan. Kenapa setelah kami cari akar permasalahannya, diantaranya memang ada beberapa siswa yang mereka itu tidak terbiasa sarapan pagi Pak. Itu. Kemudian ada juga siswa yang istilahnya itu takut untuk beberapa materi Pak. Di beberapa materi misalkan pada materi senam lantai itu anak kelihatan takut pada materi tersebut sehingga terlihat anak itu tidak bersemangat seperti itu. Begitu. Kalau menurut sendiri, apakah ada solusi yang bisa diterapkan dari permasalahan? Ada beberapa siswa yang tidak sarapan ataupun ketakutan
rasa takut dari siswa dalam mewujudkan kegiatan PPOK tersebut, Pak? Baik. Untuk beberapa siswa yang terbiasa tidak sarapan, kami juga sudah memberikan pemahaman bahwa pentingnya sarapan pagi sebelum melakukan aktivitas, terutama untuk pembelajaran PJOK. Tentu ini membutuhkan energi atau tenaga, Pak, sehingga kami wajibkan untuk semua siswa tentu harus sarapan pagi terlebih dahulu. Kemudian bagi siswa yang istilahnya dalam tanda kutip takut untuk beberapa materi, saya kira saya dapat melakukan saya melakukan inovasi dalam pembelajaran saya, sehingga pembelajaran saya itu lebih menyenangkan. Kemudian materi-materi yang sekiranya dianggap siswa itu sulit, siswa tidak merasa seperti itu. Saya kira itu, Pak Tri. Wah, kalau seperti itu sebenarnya rencana yang sudah dibuat oleh Pak Kuku itu sangat bagus loh, Pak. Itu merupakan salah suatu langkah yang positif, Pak. Kalau menurut Pak Kuku sendiri, bagaimana Pak Kuku merencanakan untuk bagaimana Pak Kuku merencanakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Baik, sesuai dengan rencana tadi, Pak Kri, supaya pembelajaran lebih menarik, saya berencana memperbanyak materi tersebut. Saya dikombinasikan dengan materi-materi permainan, Pak, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa. Ya, itu merupakan langkah yang bagus dari Pak Kuku. Terus untuk masalah penerapannya, bagaimana dengan waktunya, Pak? Saya berharap dalam beberapa bulan ini kami sudah melihat perubahan positif dari dilihat dari banyaknya siswa yang bersemangat, siswa yang tadinya tidak bersemangat atau kurang bersemangat menjadi lebih bersemangat, seperti itu. Wah, bagus sekali itu, Pak. Pak Kuku sudah mulai berhasil dalam menerapkan rencana yang sudah dibuat. Bagaimana Pak Kuku akan mengukur keberhasilan dari rencana ini, Pak? Keberhasilannya bisa dilihat dari beberapa faktor, Pak. Di antaranya yang pertama, dari meningkatnya semangat siswa mengikuti pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, dari meningkatnya nilai-nilai praktik PJOK yang signifikan. Saya kira seperti itu, Pak. Wah, itu hebat sekali, Pak Kuku. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan atau hambatannya, Pak Kuku. Iya, Pak. Bagaimana Anda berencana menghadapi tantangan ataupun hambatan yang terjadi, Pak? Saya kira saya bisa mencoba mencari alternatif, Pak. Di antaranya misalkan jika rencana saya itu tidak berjalan lancar, saya bisa mengadakan kolaborasi dengan kelas yang selevel, Pak. Kebetulan kelas kita itu di sekolah kita itu paralel, sehingga saya bisa mengadakan kolaborasi dengan kelas yang lain. Saya kira seperti itu. Wah, itu terdengar rencana yang sangat bagus, Pak Kuku, untuk menghadapi tantangan yang ada. Bagaimana kalau dengan komitmen Pak Kuku untuk terhadap rencana aksinya Pak Kuku? Oke, saya betul-betul berkomitmen, Pak Tri, untuk menjalankan rencana ini dan berusaha keras
agar siswa lebih semangat dalam mengikuti pelajaran PJOK, Pak. Ya, Siapa atau apa yang bisa membantu Anda untuk menjaga komitmen dari apa apa yang yang sudah Pak Kukuh rencanakan? Baik, Pak. Tentu yang pertama adalah atasan kita, kemudian juga dari rekan-rekan guru, kemudian juga orang tua dari siswa kita itu, Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Pak? Saya kan berusaha memantau perkembangan rencana ini, dan yang saya harapkan nanti saya bisa membicarakan permasalahan ini dan mendiskusikannya lagi dengan Pak Tri seperti itu, Pak. Wah, itu hebat Pak Kukuh. Saya percaya kalau Pak Kukuh ini bisa melaksanakan rencana yang telah dibuat. Jika ada perkembangan ataupun Anda butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya. Oke, terima kasih Pak Tri, dan saya sangat menghargai dukungan dan bantuan dari panjenengan, Pak Tri. Tidak masalah Pak Kukuh. Semoga rencananya Pak Kukuh atau aksinya Pak Kukuh ini dapat membawa perubahan yang positif terkait siswa yang tidak bersemangat dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Oke, terima kasih Pak Tri. Sama-sama Pak Kukuh, tetap semangat dan berusaha dengan sebaik mungkin. Semangat Pak Kukuh. Terima kasih Pak Tri, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Tri selaku coach dan Pak Kukuh selaku coach. Pak Tri tadi sudah melakukan coaching dengan baik ya dengan Pak Kukuh. Sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Tri lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan, Pak? Dalam proses coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan LUT. Kita menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, Pak. Oke, Pak Tri, menurut saya sebagai observator ya, kalau saya lihat proses coaching tadi, Pak Tri dan Pak Kukuh ini sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Nah, tadi juga Pak Tri sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Kukuh, sehingga Pak Kukuh bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahannya. Selain itu juga proses coaching juga tadi sudah dilakukan dengan sesuai prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir dari saya Pak sebelum kita tutup yaitu adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Pak Tri dan Pak Kukuh. Kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya yaitu lebih baik lagi dalam memahami prosesnya, Pak, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak. Oke, itu yang ingin diinginkan ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Kemudian
Kemudian demikian observasi kita hari ini, semoga ini bisa menjadikan bermanfaat bagi kita, menambah pengalaman kita, menambah wawasan kita, dan ini bisa berguna buat kita semuanya. Amin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.